Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya mulai ya, Mas? Bisa. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Widiati Maulida, mahasiswa UIN Said Purwokerto semester 4. Apakah Mas sendiri bersedia untuk diwawancarai terkait efektivitas belajar online di masa pandemi? Wawancara saya bersedia Bu. Baik, sebelum memulai wawancara, silakan perkenalkan diri Mas terlebih dahulu agar kita lebih akrab. Perkenalkan, nama saya Hafid Iqbal Jani. Saya bisa dipanggil Iqbal. Umur saya sekarang 14 tahun. Saya duduk di bangku kelas 8, tepatnya di SMP Negeri 1 Pakuyangan. Masih muda ya, Mas? Ya. Selain sekolah, apakah ada kegiatan yang Mas Iqbal lakukan? Kegiatan yang saya ikuti ada contohnya kayak misalkan saya mengikuti organisasi OSIS, kemudian saya juga aktif ke ekstrakurikuler pramuka. Berarti banyak juga ya, Mas, yang Mas Iqbal ikuti. Ya bisa ya. Pasti pernah kata-katanya ya, Mas? Pasti. Kayak bisa mengatur waktu ya. Terus, apakah Mas Iqbal termasuk orang yang menyukai sistem pembelajaran daring? Jujur saya nggak suka ya, karena kayak kita nggak bisa ketemu langsung dan itu sangat membosankan. Terus juga gurunya itu kayak cuma ngasih materi, ngasih tugas, dan nggak semua guru itu menjelaskan materi secara detail. Berarti lebih baik kalau misalkan ada guru yang nggak ngasih materi yang lebih jelas, Mas Iqbal tuh lebih bisa belajar lebih mandiri gitu. Kayak kita tuh kayak mengulas kembali materi-materi yang dijelaskan oleh guru Mas Iqbal sendiri. Lalu bisa dijelaskan bagaimana perasaan Mas Iqbal ketika belajar secara daring? Jujur rasanya tuh males dan membosankan ya. Sih, karena ya kayak tadi, kayak kita nggak bisa ketemu secara langsung, dan ya materinya itu guru itu nggak cuma ngasih satu materi langsung, banyak banget. Berarti kita tuh kayak harus dipikir, kita tuh harus mikir dua kali lipat gitu ya, Mas ya? Iya. Ya berarti Mas Iqbal harus bisa mengatur waktu seperti membacanya, mengulang-ulang lagi. Kalau misalkan pulang sekolah, pulang ekstrakurikuler, Mas Iqbal bisa pulang gitu. Apakah ada hambatan dalam belajar daring menurut Mas Iqbal? Hambatan kalau belajar dari itu kayak misalkan susah sinyal, dan kemudian kuota pun cepat habis menurut saya. Kalau menurut Ibu gitu ya, Mas, sebaiknya kan tadi kan kuotanya habis dan jaringannya jelek, sebaiknya Mas Iqbal tuh sebelum memulai pembelajaran daring online, Mas Iqbal tuh bisa ke rumahnya temen atau siapa gitu supaya jaringannya itu tidak jelek. Kalau bahasa gaul itu kayak kita tuh kayak nebeng gitu ya, nebeng di rumah teman gitu, supaya itu jaringannya itu nggak berkalat gitu kan. Terus kalau kuota ya kita bisa numpang dalam wifi-an di rumah teman kita sendiri ya. Apa kelemahan dan kelebihan sistem pembelajaran dari menurut Mas Iqbal? Kelemahan, kalau kelemahan itu ya kayak tadi sih, sinyal paling kan. Sinyal, terus paket internet atau kuota. Kalau kelebihan itu kita bisa belajar di rumah dan bisa hemat tenaga gitu, nggak perlu ke sekolah. Tapi ada kekurangannya juga ya, Mas ya. lebih banyak kekurangan menurut saya. Kalau nanti kayak gimana ya, biasanya kita tuh pergi sekolah bawa uang saku, kalau di rumah tuh nggak dikasih uang saku gitu ya. Jadi ada sedikit ruginya gitu ya, Mas ya. Tapi nggak apa-apa sih, Mas, doakan saja supaya pandemi virus corona tuh cepat berakhir. Bagaimana materi dan tugas yang diberikan guru selama pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Pakuyangan? Materi guru itu ngasih materi itu banyak banget, dan pernah waktu itu dalam satu hari itu semua guru itu ngasih materi banyak dan tugas juga banyak. Kemudian waktu yang diberikan buat ngikutin tugasnya itu nggak banyak, kayak mepet. Langsung bertuburukan gitu ya, Mas ya. Baik, sebaiknya ya, Mas ya, kayak Mas tuh kayak belajar bareng-bareng teman gitu. Kalau misalkan ada tugas nomor 1 sampai 5, jadi itu kayak kita tuh kayak dikasih tugas satu-satu gitu, kayak temannya Mas Iqbal misalkan A, B, C gitu kan, kayak namanya siapa gitu, kayak si A
menjawab nomor satu, si B menjawab nomor dua, atau si C seterusnya lah. Dan itu kalau misalkan nggak buang-buang waktu gitu, jadi singkat gitu. Jadi itu kalau udah deadline-nya mepet, kita tuh tinggal apa sih, kayak nyalin punya teman tadi bang pati nyontek, tapi kita tuh belajar bareng gitu. Lalu apakah materi yang diberikan guru terlalu banyak? Bisa dijelaskan dengan detail masih tahu? Kalau bagi saya itu terlalu banyak ya, dan selain materi juga tugas juga terlalu banyak, karena ya memang gitu sih ya, kita juga nggak bisa memahami materi itu dengan baik. Iya sih, wajar sih mas. Kalau semuanya mas itu masih labil gitu, masih pengen banyak main gitu. Iya, malas gitu. Seberapa sering guru mas Ipa memberikan tugas? Kalau saya hitung itu satu guru itu bisa sampai minggu 2 kali. Banyak juga ya mas ya. Ya. Berarti sebaiknya mas itu kayak ngelis data nggak sih? Oh iya iya. Kayak supaya nggak keteteran gitu. Oh iya. Supaya ya bisa mengatur waktu lebih baik lagi. Iya. Apakah yang Mas Ipa rasakan ketika mendapat materi dan tugas dari guru Mas Ipa sendiri? Rasa Yang Mas Ipa rasakan gitu, kayak mendapat materi dan tugas dari guru Mas Ipa sendiri? kalau perasaan ya gimana ya, malas juga sih ya, karena materi itu pun nggak dijelaskan secara langsung oleh gurunya, tapi melalui file, jadi kayak kurang menguasai. Kadang itu ya Mas, di handphone juga kita tuh kayak penyimpanannya penuh gitu Oh ya. iya, itu bisa. Jadi kalau kita mau buka file tuh kita nggak bisa buka karena kita tuh kehabisan memori gitu di HP kita. Bener. Ya sebaiknya Mas Iqbal tuh kayak misalkan kayak game-game, pasti Mas Iqbal itu mau main game kan ya. Karena sekarang tuh Mas Iqbal tuh harus lebih bisa mengatur diri supaya tidak gampang meremehkan sekolahnya Mas Iqbal. Jadi itu kayak misalkan tadi nggak bisa buka file, Mas Iqbal tuh bisa menginstal, kayak menghapus aplikasi tidak penting supaya Mas Iqbal tuh bisa apa ya, bisa apa namanya, bisa mengunduh soal-soal atau materi yang diberikan oleh guru Mas Iqbal sendiri. Bagaimana kehadiran Mas Iqbal dalam kegiatan belajar daring? Kehadiran saya nggak setiap kerja itu saya nggak sering punya. Saya pernah sih waktu itu ada kegiatan yang memang kegiatan di luar pelajaran, jadi saya nggak ikut belajar itu, lalu kemudian saya meminta teman saya buat ngisiin di dan kerja saya. List absen gitu ya? Iya, saya nitip absen. Sebaiknya jangan diulang lagi ya Mas, soalnya kan itu juga berpengaruh dampak buruk bagi kita ke depannya. Soalnya kan Mas Iqbal tuh perjalanannya masih panjang, ada jenjang SMA, jenjang perguruan tinggi, jadi tuh Mas Iqbal tuh harus bisa merubah diri Mas Iqbal agar lebih baik dari sebelumnya. Jangan jadikan kemalasan kita kayak diulang-ulang lagi gitu Mas. Apakah Mas Iqbal pernah dengan sengaja tidak bergabung dalam belajar daring bersama guru seperti di Google Meet? Pernah. Itu alasannya apa ya Mas? Alasannya memang waktu itu jadi jamnya itu kan mulainya kalau nggak salah itu jam 7:30, dan pada malamnya itu saya tidurnya itu agak kemalaman, jadinya bangunnya kesiangan dan nggak ikut pembelajaran. Nah gitu Mas, sebaiknya Mas Iqbal tuh jangan sering begadang gitu. Jadinya tuh kita tuh tetap on time gitu. Tahu on time kan kayak tepat waktu dalam mengikuti Google Meet gitu. Kan biasanya kan kita pakainya Google Meet ya Mas. Iya, sama Zoom ya. Jadi kurang-kurangnya begadangnya, perbanyak istirahat. Karena Mas itu juga ikut ekstrakurikuler, harus bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Ya. Lalu bagaimana keadaan kelas daring di sekolahnya Mas Iqbal? Kalau yang saya pernah lihat ada beberapa kelas yang siswanya itu banyak yang ikut belajar daring, dan ada juga kelas yang siswanya itu sedikit yang ikut belajar daring. Berarti kayak kehalangan sinyal gitu ya Mas ya? Kemungkinan seperti itu. Tapi itu ya Mas, terkadang itu ya banyak yang mengaku masuk tapi padahal yang masuk gitu ya dengan alasan sinyal gitu ya. Yeah. Kan banyak kan siswa-siswi yang kayak itu ya kayak bohong sama gurunya gitu. Baik, apakah
Ival juga memiliki perilaku yang sama dengan Mas Ival sendiri? Kalau yang saya pernah lihat banyak Banyak yang ya? kayak gitu. Ya kayak relatif banyak gitu Iya. ya. Lalu apakah Mas Ival termasuk orang yang aktif dalam kelas daring seperti bertanya kepada guru gitu? Saya bukan sering sih ya, tapi pernah bertanya ketika pelajaran daring. Tapi seringnya itu kalau misalkan sama pelajaran yang saya suka. Eh, Gini ya Mas, kalau saya boleh memberi saran, sebaiknya kan kita tuh jangan terlalu menjadi orang pemilik gitu. Lebih baik lagi Mas Ival tuh bertanya kepada semua guru. Jadi ya tuh Mas Ival tuh bisa bisa lama kelamaan bisa menyukai mata pelajaran yang tadinya Mas Ival nggak sukai jadi sukai. Karena apa Mas? Karena kita kan jenjangnya Mas Ival kan masih banyak lagi kan perjalanannya. Biasanya ya Mas, kalau Mas Ival nanti perguruan tinggi seperti kuliah, kita tuh diwajibkan untuk bertanya gitu. Ya nggak diwajibkan banget sih, kayak yang penting kita tuh bertanya kalau ada teman kita yang presentasi, soalnya itu ngaruh Mas, soalnya tuh buat itu loh nilai kita sendiri, penilaian sikap dan perilaku selama di kelas perkuliahan gitu. Jadi tuh Mas Iko tuh harus belajar lebih baik lagi, jangan terlalu pemilih dalam memilih guru yang disukai atau belajar yang Mas Iko sukai. Jadi mengerti Mas Iko? Apakah guru Mas Ival memberikan arahan dalam belajar dan pemberian tugas? Memberikan kayak misalkan kita dikasih tugas, terus gurunya itu kayak ini ya nanti cara ngerjainnya itu kita harus cari variabel ini dulu atau bagaimana. Tapi ya ada juga sih guru yang kayak ngasih tugas terus nggak ngasih arahan, padahal kita belum tahu ini gimana cara ngerjainnya gitu. Lebih baik kalau misalkan ada guru yang belum memberikan arahan, Mas Ival tuh harus ya kayak bertanya kepada sanak saudara Mas Ival yang lebih paham materi tersebut seperti orang tua kita atau mbak kita atau kakak kita gitu loh Mas. Jadi itu kalau Mas Ival menjawab soal itu tuh nggak terlanjur salah ngerjainnya gitu loh. Itu kan kalau kita mengerjakan soal kan biasanya kita harus paham dulu sama perintahnya kan. Jadi itu jangan asal-asalan, kalau Mas Ival belum paham ya Mas Ival harus pelajari terlebih dahulu dan bisa ditanyakan kepada orang yang lebih paham dengan pelajaran tersebut. Sebenarnya ya Mas, bagaimana perasaan Mas Ival ketika mendapat teguran dari guru Mas Ival sendiri? Kalau ya saya sih nggak pernah marah ya, karena emang itu kalau saya dapat teguran berarti memang saya salah, jadi saya terima aja lah. Ya jadi dikurang-kurangin ya Mas, sifat-sifat gurunya Mas Ival dalam pembelajaran daring ini ya. Kan kita juga kasihan juga sama guru kita juga harus kita membagi waktu gitu. Kan pasti kan guru kita tuh punya kesibukan di rumah, lalu kan Mas Ival juga punya kesibukan di rumah, jadi itu kita sama-sama menghargai kesibukan kita sehari-hari gitu Mas. Bisa dijelaskan bagaimana keadaan kelas ketika kelas berlangsung gitu Mas? Kayak apa ya, interaksi di kelas online gitu. Oh, interaksi ya. Ya, jadi kita pun di kelas apa ya? Kita juga buat kayak grup kelas gitu. Jadi banyak banget yang kayak ini nomor satu gimana sih? Ini ada jadwal enggak sih gitu. Jadi kayak kita tuh kalau ada pertanyaan yang belum kita tahu, kita tuh bisa diskusi di dalam grup kelas gitu ya Mas ya. Terkadang harus bisa, kita tuh harus kontak gitu ya Mas sama teman-teman kita supaya itu kita nggak ketinggalan informasi dari guru kita. Apakah orang tua Mas Ival mendukung penuh dalam kegiatan pembelajaran dari selama ini? Menurut saya enggak ya, karena idealnya itu saya nggak sekolah, saya memang nggak adanya kayak gini. Terus saya sempat buka kayak apa ya, saya itu kan alat buat belajar dari itu kan saya pakai handphone atau pakai laptop. Dikiranya itu saya lagi main game, padahal lagi sekolah. Terkadang kalau kita lagi sekolah orang tua kita tuh nggak lihat ya Mas. Terus kalau kita lagi main handphone nanti dikiranya nggak ikut sekolah, nggak ikut kelas online gitu ya. Tapi kebanyakan orang tuh orang tuh selalu ngedes anaknya tuh nggak baik-baik gitu ya Mas. Bagaimana perasaan Mas Ival ketika belajar dari di rumah? Cukup membosankan. Karena kita nggak bertemu teman-teman ya Mas ya. Tapi ada enaknya juga nggak sih di rumah?
kalau anaknya itu mungkin ya kita bisa sampai bisa liburan. Soalnya biasanya tuh kita kan kayak bangun pagi, sarapan, terus berangkat sekolah pagi gitu ya mas ya. Iya Bu. Tapi ya ambil aja hikmahnya dari mas. Pernahkah Mas Ival merasa tidak bersemangat dalam mengikuti perkuliahan secara daring? Maksud saya tuh itu ya mas, ke bawah hawa-hawa Oh, kuliah iya. saya dulu. Tapi bisa diulangi pertanyaannya ya mas. Boleh. Pernahkah Mas Ival merasa tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring di sekolahnya Mas Ival? Pernah. Saya nggak bersemangat ya karena memang kayak nggak cuma di sekolah, nggak cuma dapat tugas di sekolah, bahkan di rumah pun saya dapat tugas. Kayak misalkan saya disuruh ibu saya buat beli ini, buat beres-beres rumah, kayak keteteran. Jadi kayak males. Solusinya tuh Mas Ival tuh harus bikin deadline, tugas nulis deadline hari ini, supaya nanti kalau kitanya udah selesai melakukan tugas tuh tinggal di list gitu Mas. Jadi itu Mas Ival tuh nggak lupa sama jadwal Mas Ival yang sibuk gitu. Selama daring, pernahkah Mas Ival mendapat prestasi akademik? Untuk saya pernah sih dapat ranking 1 alhamdulillah waktu semester 1. Berarti Mas Ival pinter ya? Awalnya bisa keren. Lanjutkan terus Mas, karena itu prestasinya Mas Ival. Jadi tetap semangat walaupun di era virus corona ini. Jangan bermalas-malasan gitu Mas kalau di rumah. Lalu apakah Mas Ival merasa tertekan dengan sistem pembelajaran daring? Ya pasti tertekan sih ya. Terkadang gitu ya, Iya. kadang-kadang gitu ya. Tapi mau gimana lagi karena memang situasinya lagi kayak gini. Karena kita juga nggak bisa itu ya keluar masuk sekolah kayak sekarang ini kan. Kita kan bisa sekolah karena kita tuh dibagi 2 sesi kan. Iya. Kayak sekarang saya wawancara Mas Ival sesi pertama atau kedua? Kedua. Oh berarti waktu jam istirahat gitu ya Mas. Makanya tuh kayak kita tuh nggak bisa keluar masuk gitu ya, kayak sedihnya gitu ya. Lalu jika Mas Ival merasa lelah dengan daring, apa yang Mas Ival akan lakukan gitu? Kalau saya ya pasti kayak cari hiburan ya, kayak misalkan pergi sama teman-teman, beli jajan atau beli makan atau ya pergi sih biasanya. Intinya menyenangkan hati Iya. gitu ya Mas, biar itu nggak tertekan banget sama tugas-tugas yang guru berikan gitu ya. Jadi itu kita nggak stres gitu ya. Iya bagus Mas, tapi jangan terus samanya Mas ya, kalau kita bosan saja gitu. Jadi menurut Mas Ival, pembelajaran daring ini cocok atau tidak dengan diri Mas Ival sendiri? Kalau bagi saya nggak cocok ya, karena saya tuh anaknya pernah suka kayak anaknya itu bosenan gitu. Berarti karena Mas Ival orangnya juga rajin gitu ya, jadinya pengen tuh kayak ketemu sama guru langsung Ya, supaya lebih paham, ya. supaya kalau kita kurang jelas tuh kayak langsung ngomong gitu ya. Karena kalau di online kan kita kebanyakan berbaring ya Mas ya. Betul sih. Iya kan ya. Jadinya tuh kita kayak punya hawa-hawa malas. Kalau bisa ya jangan sambil tiduran gitu Mas, supaya nggak ketiduran gitu. Lalu menurut Mas Ival, apakah kelas online dapat dikatakan efektif? Bisa. Tapi kalau bisa sih enggak efektif. Karena itu ya Mas, capek juga kali ya nunggunya Iya. ya. Baik. Apakah ada saran dan kritik yang bisa disampaikan untuk perbaikan kelas online? Kalau menurut saya ya kayak kalau misalkan ada kayak kelas meeting atau meeting room itu Iya. jadwalnya itu yang bener loh gitu, gurunya jadi kayak hari ini meeting, hari ini enggak, hari ini sih, hari ini enggak. Jadinya tuh kayak itu ya bertabrakan gitu ya. Iya. Terus kadang ya kayak dikasih harapan palsu gitu ya Mas ya, Iya. kalau bahasa zaman now sekarang ya. Seharusnya itu kan harus kalau sesuai jadwal jangan mulur-mulur, karena kita juga punya kelas lain kegiatan lain gitu ya, maksudnya masing-masing sendiri ya. Lalu apakah Mas Ival bersedia untuk diwawancarai ulang sebagai antisipasi dalam memenuhi hal-hal yang dirasa saya kurang? Boleh, saya bersedia. Baik Mas, nanti kalau ada tindak lanjut saya bisa hubungi Mas Ival lagi ya. Kalau begitu bisa kontak-kontak lewat WhatsApp atau lewat DM Instagram gitu ya Mas ya, atau
saya bisa kembali lagi ke SMA Negeri 1 yang ini. Baik Mas Ival, terima kasih sudah membantu saya dalam tugas wawancara. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Mas Ival. Kalau ada tutur kata yang salah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.